Untuk contohnya, yang pertama saya gunakan cara yang pertama ya, menggunakan cara korelasi Pearson atau alpha atau istilahnya Pearson correlation ya. Langkah-langkahnya analyze, correlate, bivariate correlation. Tapi di sini yang pertama harus kita siapkan apa? Yang pertama saya siapkan di sini Excel ya. Excel seperti yang sudah saya jelaskan di sini ada hasil angket. Jadi angketnya sudah saya siapkan. Di sini ada 5 item 1 2 3 4 5 dengan ketentuan tadi tentang penilaian 1 sampai dengan 5 menggunakan skala Likert, dan kebetulan saya sudah siapkan di sini data di salah satu kelas terdiri dari 23 siswa. Dan angket tersebut sudah saya sebar dan hasilnya untuk yang siswa 1 sampai dengan siswa 23 ini sudah lengkap. Jadi ada yang isi 5, ada 4 dan 5. Ada juga 4, ada 3 dan sebagainya. Maka data ini sudah saya siapkan atau angket sudah saya sebar dan sudah didapatkan data seperti ini. Maka langkah selanjutnya kita siapkan aplikasi SPSS. Nah, ini ya contohnya. Gimana caranya? Tadi yang di Excel kita copy ya. Kita blok semuanya ya. Sampai dengan 23 siswa. Ini ya. Hasil angket 1 2 3 4 5. Jadi item 1 2 3 4 5 kita pastekan atau copy paste, letakkan di bagian ini ya, data view. Kita klik kanan, paste. Setelah kita paste, di sini kita lihat datanya biasanya 5,00 sekian, maka kita atur di bagian variable view. Klik di bagian ini, maka yang bagian ini kita rubah dan ini juga kita rubah. Nah, ini kita ubah menjadi 0 saja. Ya, contohnya ini, ketika kita ubah menjadi 0, di bagian ini sudah berubah 5, 4, 3. Tidak berupa angka 4,00, 4,00 dan sebagainya. Kita rubah semuanya menjadi 0. Ya. Atau kita menggunakan keyboard ya. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Atau kita ke bawah, yang ini kita klik 0. Nah, untuk yang bagian ini kita lihat dari Excel tadi biar tidak bingung. Nah, kita buat X. Nah, ini karena variabel X, maka saya gunakan istilah X. X ini untuk butir soal 1, item 1, maka X1. Untuk butir item 2, maka kita gunakan X yang kedua. X3 ini berarti variabel X, butir yang ketiga, dan seterusnya. Untuk yang di sini, maka saya tulis total ya. Kita di sini total X. Ini total underscore X. Yang ini. Maka kita copy yang ini biar lebih cepat. Kita masuk ke bagian variable view, kita pastekan di bagian ini, klik kanan, paste. Yang bagian ini juga klik kanan, kita paste atau copy paste gitu ya istilahnya. Nah, setelah itu gimana langkah selanjutnya? Kita kembali lagi ke materi. Ya. Kita klik analyze, correlate, bivariate correlation. Maka dasar pengambilan keputusan nanti setelah didapatkan hasil ini, maka kita masuk ke dasar pengambilan keputusan. Gimana caranya? Yaitu analyze ya, correlate ya, terus bivariate. Nah, setelah itu maka bagian yang ada di samping ini semuanya kita pindah ke samping variabel. Maka kita tekan Ctrl A atau tekan Ctrl klik 1 semuanya ya, ini ya. Klik 1 atau Ctrl A semuanya kita pindah ini ya. Klik. Nah, ini sudah pindah di sini semua. Maka selanjutnya yang ini kita centang. Yang ini menggunakan tool, terus yang ini juga centang. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu, ini hasilnya. Untuk mengetahui hasil ini, untuk mendapatkan kesimpulan ini, gimana caranya? Kita melihat di bagian ini tadi pengambilan keputusan. Gimana caranya?
Yang pertama, dasar pengambilan keputusan, nilai signifikan itu kalau kurang dari 0,05 maka instrumen tersebut dikatakan valid. Tapi kalau lebih dari 0,05 maka instrumen tidak valid. Kita lihat di mana? Ya ini. Di bagian total X di sini kita lihat di lurus signifikan di sini. Maka kita lihat hasil dari X1 item 1 ya 0,000 ini berarti kurang dari 0,05. Berarti yang ini valid. Yang di sini juga 0,000 berarti kan kurang dari 0,05. Nah, ini ya. Yang bagian ini. Ini kurang dari 0,05. Ketika kita masukkan ke dalam tabel, misalkan biar kita tidak bingung, masukkan ke tabel saja ya. Kita 0,05, maka 0,000 ini kurang apa lebih dari 0,05? Ternyata di situ kurang. Berarti instrumen item 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 di bagian ini berarti valid semua. Ya, valid semua. Nah, bagaimana jika di bagian yang ini signifikan ini sama persis 0,05, maka harus kita bandingkan nilai korelasi person. Kita bandingkan atau R hitung, ini R hitungnya. Bagian yang mana? Bagian yang ini. Bagian yang ini yang X1, ini X2, 3, 4, dan 5. Kita bandingkan dengan R tabel atau istilahnya product moment. Kalau R yang di sini, nilai korelasi di sini lebih besar daripada R tabel, maka item ini dikatakan valid. Syaratnya tadi ini signifikan ini 0,05 sama persis. Maka kita ambil yang di atas, bandingkan hasil Pearson correlation ini dibandingkan dengan R tabel. Gimana caranya? Saya sudah siapkan R tabel ya. Kita lihat tadi kan ada 23 siswa dan yang kita gunakan adalah tarif signifikansi 5%. Maka di bagian yang ini kita lihat 23 siswa yang ini tadi. Saya kembali lagi cek di sini ada berapa siswa. Di sini ada 23 siswa. Nah, ini 23, maka kita cari, ya ini 23, tarif signifikansi yang 5%, berarti 0,05. Nah, ini 0,413 dibandingkan dengan hasil R hitung. R hitungnya yang mana? Yang ini. Jadi, X1 ini dibandingkan dengan yang ini. Gimana? Apakah hasil R hitung ini lebih besar atau lebih kecil? Ya. 0,716 tentunya lebih besar daripada 0,413. Sama dengan yang X2-nya juga, X3, 4, dan 5. X4 di sini 0,695 tentunya lebih besar dari 0,413. Gimana cara pengambilan keputusannya? Berarti kalau R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka instrumen itu dikatakan valid. Gitu ya. Mungkin sampai di sini saja cara mencari validitas menggunakan korelasi Pearson atau menggunakan alfa. Tentunya juga menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Ini tampilannya versi 25. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.